2D-nya ini kita bisa mix menjadi 3D. Jadi diubah menjadi apa? 3D. Bedanya apa? Kalau 2D itu kan dia hanya ordinatnya X sama Z ya, X sama Z. Kalau 3 dimensi sama X, Y, Z ya. Nah, ini kan sudah ada Z-nya juga. Jadi dari aset 2D ini kita bisa ubah menjadi 3D juga. Ya ini ya. Ini. Terus 3D shapes-nya. Nah, ini aset-aset 3D-nya ya. Aset-aset 3D-nya. Ini kita bisa ambil dari sini. Ya, kita tambahkan. Ini lingkaran. Ya. Nah, ada yang lain-lainnya ya. Terus ketika ini kita bisa nanti ngatur warnanya. Nah, warnanya. Terus, ada yang gambar orang itu? Ada nanti, ada tipe gelasnya. Nah, ini ada nampak gambar orang soalnya dibikin. Tipe gelasnya, tipe apa warnanya ya? Ada yang gelas dan macam-macam. Nah ini, terus. Telat Pak Tri ngajarinya. Iya, dari kemarin kayak. Dia sambil masukkan dulu. Iya. Ini hurufnya. Ini gambaran aja. Nanti pada waktu membuatnya akan semakin asik. Ya, kalau yang ini yang sebelah kanannya stiker. Kalau stiker ini kita hanya nempel ya, sekali nempel sudah hilang. Ya, misalkan maksudnya sudah tidak bisa diedit ya. Misalkan bola ini kita kasih mata, ya, mata. Terus, oke, kalau sudah ditempelkan ini sudah nggak bisa diubah-ubah ya. Langsung permanen dia. Permanen, ya. Kita tambahkan mata satunya misalkan sini. Iya. Ya. Oh, terus itu kelemahannya ya Pak Mas Tri. Sudah yang ditempel nggak bisa diapa-apain lagi. Ya ini yang memang tipenya stiker, makanya nanti kalau ya, kita yakin gitu. Udah yakin. Terus kita kasih hidung misalkan. Hidungnya mana? Ya. Stiker. Wih, keren ya. Makanya sebelum dulu. Kasih gambar sebelum bibir dia. Nah, itu kasih dia. bibir. Waduh, warna merah mukanya. Gampang banget ya. Melet. Nah, ini. Gampang banget ya. Enak lagi bikin Bu Sam dapat gambar bajunya Tinggal ditaruh-taruh. Kok bisa gitu ya? Ini sudah dapat ini tanda. Ini muridnya ini stiker ya, stiker ya. Nah, ada lagi yang nanti stikernya itu kita ambil yang tipe karakter ya, tekstur. Nanti untuk tekstur. Atau kita upload teksturnya sendiri. Matanya kita ambil, teksturnya ya. Nanti kita cari di Google tekstur yang kita butuhkan. Pakai Batman dia ternyata. Contoh. Ini stikernya. Sebelah kanan adalah teks. Teksnya juga ada teks yang 2D sama 3D. Sudah tulis nama nih. Ya. Sama ya, yang 2D sama 3D sama yang di Assembler Edu. Ini. Kalau efek ini adalah pencahayaannya, dia posisi pencahayaannya di sebelah mana gitu ya. Itu efeknya. Ini stiker. Sambil invert ya. Iya. Tuh. Kacamata biar seru. Nanti kalau tertarik dibuka lagi. Yes. Iya lagi. Tertarik. Saya sudah bikin ya, cewek baju merah. Kanvas itu ini ya untuk yang membantu ini, yang untuk membantu nanti tampilannya ya kanvasnya. Nanti bisa dihilangkan juga tidak. Terus bagi 3D library, ini di sini juga disediakan aset-aset 3D-nya. Kita bisa impor dari sini berbagai tipe aset 3D-nya. Banyak sekali. Aset 3D-nya. Masuk kita baru kenal. Bunga mawar di sini. Ikulah. Saya lagi bikin hidung juga nih. Mantap, ini langsung praktek. Saya melatih ini sudah berapa tahun yang lalu ya, melatih ini. Tahun berapa ya? Wah, jadi mataharinya. Cia. Penghapusnya mana Pak Mas Tri? Apa? Penghapusnya. Untuk menghapus apa Bu? Misalnya kita udah termasuk, kita mau batal, cancel. Itu ada gambar sampah. Di-cut aja. Oke, udah dapat di-cut. Iya. Ini contoh memasukkan aset 3D ya. Dan ini bisa diekspor, dimasukkan ke PowerPoint dan seterusnya ya. Ini aset 3D-nya. Nah, sementara untuk menampilkan 3D-nya kita klik di sini. 3D view. 3D view. Oh, coba untuk melihat misalkan tampilan 3D-nya seperti apa gitu ya.
Itu nggak boleh lebih dari yang putih kanvasnya itu ya. Oh ya boleh aja. Ini hanya Mas Tri, kan kita klik 3D view tuh muncul kayak mouse di bawah nih. Iya, itu cara Orbit, pen, uh, zoom. Oh, ini kalau diklik nge-zoom nggak dia? itu cara ketika perintahnya ketika zoom in, zoom out, terus geser kanan kiri, ketika menggunakan mouse, ketika menggunakan pad, ketika menggunakan apa pensil itu namanya apa? Terus kalau sebelah kanannya ya ini undo itu sebagaimana apa? Ya, rindu undo itu ya. Ya. Kalau historis di sini kita ingin merekam apa yang kita kerjakan di sini menjadi sebuah video. Historis. Setar gini ya. Nanti akan direkam ya historis kita, lalu bisa kita ekspor menjadi apa? Video. Misalkan kita ingin membuat tutorial apa? Waduh, jadi nggak jadi nyuap nasi gara-gara Tadi udah kelontang-kelontang. Terus bawahnya di sini, ini untuk select ya, seperti biasa select untuk milih gitu ya, select ya. Kalau yang sebelah kanannya adalah cropping, ya untuk apa? Mengcropping seperti ini. Grup. Ya, cropping itu memotong. Dalam Magic Select itu untuk memilih memisahkan ya. Misalkan ada gambar yang dia perlu di cut out, dipisahkan gitu ya. Tapi sini kan nggak ada satu ya. Crop, ini crop biasa ya. Ini fiturnya ya Bapak Ibu, fiturnya ya. Iya. Misalkan kita hilangkan kanvasnya aja, kita tampilkan nggak apa-apa. Nanti kalau kita ekspor kita hilangkan. Sekarang kita hapus dulu, kita hapus semuanya. Kita ingin praktek buat sederhana aja ya, sederhana. Nah, sebagai gambaran sederhana. Ya. Mau dikasih lagi ya, Bu. Nih, planet letak sini. Muap dulu Bu Juli. Keren. Berapa contoh ya enak ya? Pokoknya langsung praktek. Langsung praktek aja ya. Kita mau buat meja, ya. Contoh buat meja. Iya meja dulu. Atau yang sederhana dulu. Yang sederhana dulu langsung aja. Jadi nanti sama buat meja. Saya udah buat orang Bu Sam. Contoh kita mau buat globe ya Bapak Ibu. Kita mau buat globe. Ya, kita mau buat globe. Kita masukkan aset 3D-nya yang bola. Ya, kita masukkan aset 3D-nya bola. Masukkan dulu aset 3D-nya bola. Udah? Ya. Ya, ada yang ingin masuk nih. Silahkan dulu. Terus ini seru ya, nggak nutupin layar Zoom, layar Meet. Udah, bolanya dimasukkan. Ini Pak Tri pakai apa Mas Tri? Meet kan? Iya. Iya, Google Meet. Ya, kita masukkan bola, udah masukkan bola. Sekarang kita tempelkan stiker di bola di sini, tapi stikernya dia adalah peta. Sehingga nanti bolanya ini jadi global. Jadi global. Mana Pak bola? Cari stikernya, buka stiker, nanti ada peta. Stiker. Kan ini ada 3. Ada yang ini, yang stiker ini. Ada yang ini tekstur yang sudah ada. Kalau nggak ada, kita bisa tambahkan sendiri dalam bentuk gambar, yaitu upload di sini nanti. Kita cari dulu di Google ya. Kita cari dulu peta. Peta ya. Peta. Peta bumi. Gitu. Peta bumi. Kalau nanti jenengan misalkan membuat struktur tanah ya, dibuat kotak-kotak bertumpuk, nanti cari dengan kata kunci tekstur tanah gambut misalkan, tekstur tanah apa, tekstur tanah apa, baru nanti dimasangkan per kotaknya akan nanti jadi lapisan tanah. Widih. Waduh, besok belajar gini lagi lah biar bagus. Iya. Nah, tinggal dipilih nih petanya yang mau dipilih yang mana, yang ingin kita masukkan di apa? Global. Ternyata ada di perangkat kita nggak tahu. Iya. Ini kita download dulu, kita download. Nanti ditempelkan di bola tadi. Tapi biar besar ini dibuka aja ya. Kadang-kala di sini tampilannya gambarnya masih kecil. Ini kita simpan ya, gambarnya kita simpan dulu, kita download, simpan sebagai gambar. Save, ya, save.
Open new lagi bikin ini. You want to save? No. Save ya. Coba Lalu bikin, kita ya. add stikernya di sini. Add stikernya ya. Add stiker. Ya. Add stiker. Tadi di tempat downloadnya dicari, ya. Open. Tadi nih stiker. Udah. Nah, stikernya Macam sudah masuk. seperti Ya. kita nge-add ini ya, nge-add profil di ini ya. Ya. Add stiker gitu ya. Wah, keren. Oh, Saya langsung buat. Tadi Saya juga langsung kita add kan Bumi. langsung masuk di sini ya, sudah nempel ya. Iya, Kita iya. atur, Iya, kita tarik nempel. aja, kita tarik. Ya. Bumi. Apa Kita peta? tarik. Peta tadi ya Mas Tri cari, peta Iya, bumi gitu. Peta bumi ya tarik. Bumi. Ya ini memang ya tidak sebagus menggunakan Blender, tidak sebagus menggunakan 3D Max, tapi minimal Iya, kan kita tapi bisa kan jadi gitu. bisa dengan sederhana bisa membuat aset 3D. Dan Gimana, Pak? Save Kita image, ajarkan ke anak SD, seneng sekali ini. Wah. peta. Oh, gampang sudah seperti ini banget. enggak? Saya Udah. Ya, saya unduh ya. Ya Ulangi. Nah, ini stikernya sudah masuk di sini ya. Gitu. Kita Udah. klik. Sorry, udah bisa bikin global. Kita klik. Add stiker. Udah masuk sini. Tinggal dibesarkan gini Add aja. stiker, Nah, peta. dibesarkan. Wih, Tapi nanti Jadi deh. di sebelahnya sana harus dilihat apakah sudah tertutup dengan gambar ini atau belum. gitu. Ya. Oh. Bagusnya bolanya itu agak kecil supaya gambarnya itu bisa jadi kulitnya Aduh Bu semua. Sam, saya sudah dapat nih Weh. global. Sama saya juga udah. Oh, Wih, belum tahu dia pinter Oke. bikin global. Saya udah Coba bisa coba bikin logonya global. diputer, belakangnya sudah kelihatan loh, ternyata belakangnya masih bolong. Oh, Kindi, diputer. Diputer. Oh, Ya masih kita bolong, tambah, berarti tambahkan dipanjangin stiker. lagi. Enggak, stiker kalau udah dilepas sudah nggak bisa. Tambah lagi stiker. Stikernya dimasukkan lagi sebaliknya. Masukkan Kalau bisa nanti lagi. dipas-pas ya supaya apa? saya kayaknya udah nggak ada yang bolong nih. Kalau udah nggak ada bolong malah bagus tuh. Punya saya masih banyak bolong nih. Nah, oke. Ya, Tapi- klik. Nah, tapi kalau nggak klik gimana Pak Tri? Tapi Kalau nggak sebagaimana peta. Nggak bisa diedit lagi. Oh, berarti baru Paling- lagi aja. Pakai undo aja, undo. Oh iya iya iya. iya. Undo. Ctrl Z. Control Nah. Z. Udah ya, sudah bisa cara buat global ya. Walaupun petanya ini nggak sesuai ya, karena 2 jadikan 1 ya. Tapi nanti bisa dipas-paskan supaya supaya sesuai kenyataannya ya, petanya. Paling nggak ada gambaran ya, Ya lumayan lah. ada gambaran. Iya. Yang saya contohkan tadi mixed reality ya, mixed reality. Ini. Jadi gambar ini kita bisa gabungkan dalam real kita, dunia real kita. Ya. Dan bisa kita ajak interaksi gambar ini. Ya, kan gini ya. Ini akan tampil wajah tampan saya ini. Waduh, Wajah tampan saya. wajah tampan saya. Mixed reality. Wah, udah jadi global saya. Saya juga nih. Aha. Iya, deh. Walaupun belum sempurna, lihat puterannya udah penuh. Penuh, cuman letak petanya nggak benar gitu. Beda aja. Nggak apa-apa, ntar juga bisa lama-lama. Ya ini ya globalnya ya. Ini kan bisa nanti kita besarkan, kecilkan. Sayangnya ini setur setur Oh itu kayak ER ya Pak? Tampil kayak ER? hampir sama Jadi- dengan ER. Kalau ER kan dia diklik itu masuk. Ini kan setelah kita ini bisa kita gabungkan ya. Sebenarnya kalau kita interaksi dengan tangan gini ya, misalkan dia ikut gerak dan seterusnya. Oh, Ya mungkin lebih bagus pakai Namanya pen itu. istilahnya ini bisa kita kontrol dengan apa? Dengan ini ya, dengan mouse, dengan tadi. Dan itu kita bisa buat gerak-gerak sendiri dan lain sebagainya. Ini contohnya. Bisa kita rekam juga ya. Misalkan kita atur gerakannya di sini. Terusnya mixed reality. Nah, Oh, udah di atas kalau- kepala Mas Tri dia. ini misalkan Bapak Ibu kan menerangkan pakai proyektor. Nah, seakan-akan ini di proyektor nanti kan di hadapan kita ini. Iya. Ya. iya Mas iya. itu di tangan Mas Tri tuh. Nah, iya. Iya. Oh, Diapain misalkan- tadi tuh bisa kayak gitu? Diapain tadi?
Download yang dulu. mixed reality. Mixed reality. Reality. Oh, Mixed mixed reality. Klik Buka mixed lagi. reality. Mixed reality. Iya. Keren. Ini bisa juga nanti dimasukkan di Assembler sebagai objek, Pak. Bisa nanti Iya, nanti ekspor saya bikin menjadi orang. ekspor nanti. Ya, ini kita kembali lagi. Ini sudah langsung sebenarnya ini saya munculkan di akhir malah keluar di awal. Oh iya, udah di atas kepala saya dia, Mas Tri. Iya. Keren. Masa sih? Saya juga. Dekat gorden saya dia. Kalau kita punya kamera, ini kan bisa dihadapkan di hadapan anak-anak Dekat gitu ya. gorden saya Iya, dia. Iya. Ini binatangnya di tengah ke Anda gitu ya. Binatangnya di tengah Anda gitu. Pakai kamera yang diarahkan Tadi ke sudah anak di gitu. gorden saya dia nempel globenya. Oh, iya. Ya. Kita tutup dulu yang mixed reality-nya. Udah ya. Nah, ya. Ya, nanti kalau mau simpan di sini save as ya, ada simpan image berarti gambar ya, ada simpan 3D model berarti nanti simpannya dalam bentuk 3D. Ya. Tipe filenya ada GLB, PBX sama 3MF ya. Ini tipe filenya. Tipe filenya. FBX. Ya. Nggak perlu Biasanya- blender. Biasanya yang digunakan ini ya VBX ini ya. Iya. FBX. Ya FBX itu Mas Tri. Nah, itu kalau mau ada tadi video, kalau masih ingin disimpan dalam bentuk proyek ya pilih simpan proyek di sini ya. Dia masih Alhamdulillah. nanti sifatnya Menu, bisa diedit ya. save as. Itu Pak Tri itu bisa langsung di-upload ke Assembler. FBX bisa. Belum nyoba saya. Belum. Tapi kalau FBX ya pasti bisa ya. Ke Iya. FBX itu asalkan bentuknya asal bentuknya FBX bisa masuk ke Assembler. Mas Tri nanti kita buka assembler, buktikan biar kita dapat 10 assemblernya dibuka. Cobain. Ya, nanti dicoba sendiri aja. Ini saya menyampaikan Pen 3D sebenarnya yang ada di Windows 10 yang bagus sekali untuk digunakan media pembelajaran, tapi Bapak Ibu nggak tahu kan? Iya benar. Benar. Dan asetnya ini sebenarnya kalau kita nggak gambar pun asetnya banyak sekali kan di sini. Iya, tadi saya dapat gambar orang. Asetnya sudah banyak sekali. Iya. Ya. Kita gunakan yang di sini. Oke, saya tengok. Kita latihan yang lain ya, latihan yang Iya. agak. Nah, ini ada juga nih badak bercula 2. Badak apa ini? Dinosaurus. Disembunyikan kok nggak mau. Saya ada gajah, ada iya. Segala macam. Kalau saya kan nggak ada 3D library-nya ya, cuma sampai di Canvas saja. Ada pakai Windows 10 enggak? Windows 10. Pakai Windows 10. 10. Online enggak? Ya online ya sebenarnya. Online? Kagak online enggak ada ya. Oh, ini online Pak yang Pen 3D. Kalau diklik di sini, klik 3D-nya sini, coba diklik 3D-nya. Di atas Ya. ini open 3D library-nya ada enggak? Oh, tunggu. Kalau enggak butuh di-update Pen 3D-nya. Oh, kayaknya perlu diupdate. Nggak ada juga ini. Oh, iya. Ini kita kelihatannya mau gabung mana ini? Ding. Kadang chat juga bunyi dingdung. Oh, ding. Udah ya, ini contoh yang sederhana. Kita ingin contoh yang rada seru lagi. Rada tantangan. Buat meja, kita ingin buat meja ya. Buat meja. Ini kita gunakan yang ini ya, kube ini ya. Kubusnya. Kita Nggak buat mau dia dimasukin Mas Tri, kata dia not support. Yang apa itu? Bu? Yang global FBX tadi. Kita praktek ya, buat apa? Ya. Meja ya. Buat meja. Ya. Kita buat meja. Ini yang sudah ada tadi diapain? Biar dia hilang. Ya, simpan aja, simpan save Cari project aja yang aja. new lagi, ngapain pening-pening, buka new lagi. Ya, disimpan kan buat kenang-kenangan. Kalau saya hapus ya.
simpan. Nah, buat open new sekarang, buat yang baru. Ya. Sekarang dari ya buat yang baru ya. Terus pilih 3D, ambil yang ini ya, cube ini. Ya, kubus. Kita buat balok kotak ya. Balok kotak gini. Ini kita jadikan apa? Papan mejanya ya. Ini berarti dilihat dari atas atau bawah, lebarnya seperti ini. Tapi kalau kita ingin melihat ketebalannya, kita putar dulu. Iya, bisa diputer nih. Putarnya sumbu X di sini ya, rotasi. Usahakan putarnya 90 derajat ya, supaya nanti kembalinya enak. Lihat, perhatikan derajatnya itu 90 derajat, baru kita ukur ketebalannya. Kalau misalkan dianggap ketebalannya sudah cukup, ya bisa kita kembalikan lagi misalkan 90 derajat lagi. Terus kita sekarang membuat kakinya, kaki meja. Nah, kaki mejanya bisa pakai kup atau bisa pakai yang ini, pakai yang apa? Tabung silinder ya, pakai yang silinder. Oh, kakinya. Ya, kakinya. Kita buat panjang gini ya. 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 Tapi buat 4. Ya. Atau gini. Supaya nanti mewarnainya tidak sulit ya. Yang dulu. Ini kita kasih tekstur kayu dulu. Nah, kita kasih tekstur kayu. Caranya tadi gimana kasih tekstur? Pilihnya apa tadi? Pilihnya stiker ya. Cara pilih yang tekstur. Ada nggak tekstur kayu? Ada tuh. Ya? Ada. Nah, sekarang ini kita masukkan ke sini tekstur kayunya. Ya. Teksturnya kayunya kita masukkan. Ya. Oh, gitu. Tekstur. Diatur ya. Semua sisi dikasih tekstur kayu. Berarti kita harus main apa? Main putar-putar tadi ya. Semua sisinya dikasih tekstur kayu. Kalau dari samping sudah nampak gini nggak usah dikasih, yang depannya dikasih. Dan ingat putarannya itu selalu dibuat putaran kelipatan 90 derajat supaya nanti apa? Kalau nggak genap 90 derajat nanti ada sudutnya. Kita masang tekstur dan lain sebagainya untuk menyesuaikan itu kadang-kala sulit ya. Kita mudahnya putarnya selalu dibuat 90 derajat atau kelipatannya. Iya. Coba dikasih tekstur semua. Tekstur apa tadi? Kayu ya. Nah. Tekstur kayu. Ini saya teringat ini karena kemarin Pak Robi kan di dalam chat itu buat 3D pakai pen 3D itu lebih mudah. Wah, saya teringat nih. Iya. Terus jadi pengen berbagi tentang ini. Nah, sudah ini bentuk kayu ya? Sudah bentuk kayu ya? Sudah, oke. Sekarang ini, papannya ini juga kita bentuk kayu sekaligus. Ya, bentuk kayu. Kalau kita kasih apa? Stiker ya? Stiker. Tipe kayunya yang lain ada nggak ini? Itu sebelah. Ada mau masuk kali. Anggap aja lah betul. Nggak penuh dia. Oh, belakangnya belum ternyata. Biar aja lah. Iya, biar aja. Yang penting tahu. Tahu caranya. Loh. Tapi diputer. Iki dek wis melintang-lintang. Aduh. Oh, gitu. Lampu pinter muter iki. Jadi puter. Wah, ini sudah. Oh, sini juga. Usahakan putarannya selalu kelipatan 90 ya. Biar 190, 180, 270 gitu ya. Ya.
Hmm. Yes. Tanya dulu. Ya. Udah jadi. Udah. Sekarang ya. Kalau sudah ini kan posisi kayunya berdiri. Ingin kita taruh di sini ya, di 4 titik sini ya. Ya. 4 titik sini, pojok-pojok sini. Ini kita putar dulu. Ya, kita putar 90 derajat sumbu X ini ya. Sumbu. Iya, sumbu gini posisinya. Oke. 90 derajat. Oke. Nah, lalu kita taruh di pojok-pojok sini. Oke. Nah, pojok ya. Tapi kita nggak tahu ini nempel atau belandang. Belandang itu bahasa Itu Belandang apa ya? ngerti. Ngerti Belandang lah. Melayu. Sekarang kita putar dulu. Keluar landasan. Ya, Iya. kalau Nggak di maksudnya tempat yang dimau. kalau kita membuat gambar 3D itu harus dilihat dari segala sisi ya. Oh, Ini iya. kita putar dulu. Jadi belandang. Iya. Untuk mutarnya, Bapak Ibu, mutarnya di grup dulu ya, biar semuanya ikut mutar. Kalau tadi mutarnya sendiri, karena kita ini sekarang ingin putar semua ya. Ya. Grup dulu semua, ini. Kalau belum aktif, klik select ini ya. Ini kalau sudah di grup semua, tinggal diputer ya. 90 derajat lagi. Oh, ternyata dia ujung tadi. Nembus ya. Berarti sekarang kita turunkan atau kita naikkan yang papanya. Nah, naikkan papanya ya. Tinggi. Naikkan papanya. Oke. Gitu. Sambil kita lihat. Oh, maksudnya harus diblok dulu ya. Oh iya. Itu pakai Ctrl G, Pak. Ya. Oh. Diblokkan aja. Pakai select itu diblok Oh, semua gini. diblok. Ya. Oh, diblok. Kalau sudah kita enggak tembus ya, enggak tembus dan sudah posisinya keinginan, kita kembalikan gini lagi. Ya, biasa. Nah, sini lagi ya. Nah, tinggal sekarang kita copy ya kakinya ini di 4 titik sini. Kita copy kakinya di 4 bisa di copy juga. Ya, Ctrl C, Ctrl V. Mulai itu gitu. Ya. Paste, kita geser. Samsudin. Ya. Kita copy, kita paste. Kita geser. Oh, malah belum keluar Ctrl V-nya. Iku kegeser linguis mau. Iya. Oke. Langsung baik kan. Ctrl V lagi. Malam saat ini ya malam demam lah kosong. Sudah di 4 titik ini pojok-pojok ya. Lupa. Pojok-pojoknya ya. Tadi bukan mau dibahas, suruh bermain dia. Oke. Saya pas masih main pulang bahas pas makan kucing panas lagi. Ting 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 ting. Udah. Nah, udah di 4 pojok titik ini udah. Udah. Ya, sekarang kita select semua, kita putar lagi, lihat dari samping. Kita select semua, udah. Kita ingin putar semua, berarti kita select semua ya. Kita putar. Ini gambarannya. Langsung jadi ya. Ya. Misalkan kita ingin menambahkan di sini ya, antar apa kaki kita tambahkan pijak-pijak kita palang ya, supaya nggak goyang-goyang ya, nggak goyang-goyang, supaya nggak goyang-goyang. Berarti kita tambahkan 3D apa ini? 3D apa? Kan stiker, 3D shape, bentuk. Oh ya 3D shape. Atau kalau kita nggak ingin Mas apa? Tabung bisa juga. Kalau kita nggak ingin buat lagi, kita bisa manfaatkan aset yang apa? Balok ini atau yang ini ya? Oh. Kalau kita nggak ingin apa? Ngasih apa stiker tadi loh kan bikin stikernya agak biasanya kita copy aja ya, kita putar dulu aja lah biar ingat 90 selalu 90 ya. Ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V ya. Setelah itu kita kecilkan ya, kita kecilkan hanya sebagai kayu ya, kecil. Udah. Sekarang biar agak beda digeser sedikit aja lah, geser sedikit biar nampak nanti kayunya ya. Kita putar lagi, kita putar kembali lagi, 90 derajat.
lalu kelipatan 90 derajat. Biar nanti selalu mudah aturnya. Nah, ini tinggal kita atur ya. Kita atur di sini. Oh, gitu. Nah, kalau masih kepanjangan dipendekkan. Iya. Ini kelihatannya belum di tengah kayunya ya, berarti perlu Belum. kita masukkan. Ya, bisa kita panah pakai panah ini. Panah mana? Anu aja, kita putar gini. Kita Putar blok. dulu mejanya. Silek dulu. Oh, ini puter. diputar ininya loh. Putar Hah? ke arah sini. Oh, iya. Oh, Yo, berarti ini kasusnya miring. Tadi kita sempat Enggak, tidak 90 derajat. 90. Nah, Oh, sempat Berarti nggak tadi kurang 90. 90. Ya. Ya, ini kasusnya kalau nggak 90 terjadi gini loh. Contoh dulu. Nanti Oh, iya, iya. makanya kita sarankan usahakan selalu 90. Karena kalau sudah terjadi seperti itu, Mas Tri, nggak bisa lagi. bisa andu nggak? Andu. Istilahnya kita mau ngira-ngira menyesuaikan juga apa? Karena hitungan derajat itu dari mulai putarnya di sini Iya. nggak standar 0 gitu loh. Iya, iya, iya. Iya kan Oh, ini. tapi masih bisa kita putar pelan-pelan. Heeh. Oh, itu Tapi kan tetap main kira-kira juga ya. Iyalah main perasaan. Iya, iya. Nah, ini tadi apa? Kakinya kan baru sebelah sana. Iya, Nanti sebelah kita depannya buat kita. ya untuk ini juga masih nampak ya, perlu digeser. Yang sini sudah nggak nampak, yang sini masih nampak karena ini efek sedikit. tadi, efek kasus tidak Gesernya 90, ya. tidak Iya, 90 derajat tadi loh. Oh iya, iya. Makanya kita sarankan mutarnya itu selalu kelipatan 90 biar hasilnya Udah melenceng dia. agak menceng ini. Nggak apa-apa lah. Penting prinsipnya tahu. Sekarang kita copy lalu langsung kita taruh ke sebelahnya sana ya. Cara ngopinya Ctrl C, Ctrl V. Ya. Untuk menggesernya tidak usah kita putar aja. Kita akan menggunakan tampilan sedikit. Pakai sumbu Z-nya ini. Akses ini kita klik, kita taruh ke sana, geser. Kita geser ke sana. Oke. Ini masih kira-kira. Pas tidaknya berarti kita harus putar ke belakang ya. Udah digeser ke belakang kopiannya. Tahu Jadi nyampe. Merhatiin dulu. Saya ulangi ya tadi ya. Cara Iya. gesernya ya. Sip. Silakan. Enggak ini Ulan. Iya lah ya. Oh enggak. Nah, ini saya copy ya, saya copy. Ctrl C, Ctrl V. V. Udah, kopiannya sudah keluar. Sekarang gesernya ini, klik yang ini. Ini adalah Z. untuk sumbu Z. Kita tarik ke belakang. Set. Kira-kira, kira-kira dulu. Baru nanti kita paskan dengan kita putar objeknya. Ya, X-nya yang mana, Mas Tri? Itu Hah? Z. ke Z. Z itu yang ini kita saya klik. Ada yang ini Z. Ini Yang- Z. Yang itu loh. Oh. Ya, ya, ya. Ya Z. Nah, udah. Tadi kan masih kira-kira. Untuk memastikan kita putar objeknya ini, kita putar ke belakang. Berarti putar 180 derajat ya. Karena Ya. kita ingin ambil yang belakang. Oh, ternyata kira-kira kita sudah apa? Sudah pas ya tadi. Sudah pas. Ingat kelipatan 90. 90. Nah, ya, sudah pas. Tinggal sekarang kita kasih yang sebelah kanan. Ya, kita kasih yang sebelah kanan kiri. Kita juga akan gunakan yang balok ini aja daripada ngopi lagi. Kita copy ya. Kita copy. Kita copy paste. Langsung izinkan semua yang bawah. Di mana tadi sambil memasukkan. Ini sudah tak copy paste belum tadi ya? Udah. Betul ini. Ya. Copy paste ya. Sekarang ini kita buat ke samping ya. Kita pendekkan dulu aja. Sudah Kita pendekkan. Kita tarik di sini aja, sini ya. Ya, kita posisinya kita putar ya, putar ke mana? Keputar dengan sumbu apa ini? Sumbu Z ya. Berapa? 90
derajat. 90 derajat. Nah, kalau sudah diputar 90 derajat, kita geser. Kita samakan dengan yang sini. Geser. Nah, ini baru posisinya. Kita lihat dari samping, apakah sudah pas atau belum. Kita putar semuanya, kita blok semua dulu. Setelah kita blok semua, kita putar ini. Ya. Oh, ternyata posisinya papanya masih panjang. Berarti apa? Perlu kita pendekkan. Nah, pendekkan. Iya, sudah pas. Ini efek tidak 90 derajat tadi, kanan kiri nggak bisa. Oh iya. Sudah kita tambahkan di sini ya. Dan kita lihat dengan kanan kirinya sudah sejajar belum? Ya, sudah sejajar. Sudah sejajar. Nah, sekarang kita copy untuk yang seberangnya sana. Nah, di copy dulu untuk buat seberangnya. Buat seberangnya. Copy ya, Ctrl C, Ctrl V. Baru kita geser pakai sumbu apa? Geser dengan sumbu apa? Z. Nah, ini kita tarik ke belakang. Kita perhatikan kanvanya ini ya, yang bayang-bayang kotaknya ini loh. Kira-kira sekian. Nanti tinggal kita putar, kita lihat pas atau belum. Ya. Itu sudah kita kira-kira sudah kita geser ke belakang. Sekarang kita putar ke belakang objeknya. Kita blok semua dulu. Kita blok semua, lalu kita putar ke belakang. Apakah sudah pas geser kita? Ternyata kurang mundur sedikit ya. Kurang mundur sedikit ya. Ingat sudutnya selalu 90 kelipatan 90. Nah, ini kita mundurkan. Iya, sudah Pak. Ya, ini udah pas. Gitu. Udah pas. Nah, misalkan di bawahnya ini masih kita ingin buat jaring-jaring apa? Supaya bisa ditaruh barang ya. Kita sekarang ingin edit yang bagian bawah. Kita blok semua dulu. Udah, diblok semua dulu. Kita putar ini ya, putar sumbu X. Iya, kita lihat bawahnya. 90, jangan lupa. Nah, 90. Lalu kita di sini kasih apa? Ini ya, kita buat ini. Kotak-kotak gitu ya. Kotak-kotak. Supaya bisa ditaruhi barang ya. Nah, berarti ini tinggal kita copy aja. Yang ini kita copy, nanti kita atur sini sampai terus. Itu. Coba dibuat. Kita sudah bisa buat mebeler ya. Iya. Kita sudah bisa buat mebel. Oh, berarti bisa desain sendiri ya? Iya. Ini kalau untuk mengenalkan anak membuat 3D, dunia 3D kan sederhana sekali ya. Kalau sudah punya Windows 10 ya. Karena tidak install ulang, biasanya ya nggak itu berat ini. Kalau dilihat ya di strode saya ini sudah merana ini. Lihat tapi ini. Tetap bisa ya? Berarti nggak berat ini ya? Iya, ini sudah merah merana ini, tinggal berapa? Iya. Waduh. Itu pun masih jalan lancar ya. Masih lancar ya. Oh, berarti ini ringan ya? Ringan. Warnanya hampir sama, jadi ini ngelihatnya. Iya, susah ya itunya, ngasih jaraknya. Maunya tadi dicari yang beda warnanya. Ya, keinginannya sebenarnya tadi kan warna yang agak beda ya. Tapi ini waktunya terbatas. Geser malah yang. 1, 2, 3, 4. Ya, udah. Satu lagi. Halo, Assalamualaikum. Yes. Halo. Kalau sudah kita putar. Wah, kita sudah punya ya, meja keren. Lihat dari meja 3D-nya ini.
Wah, kita sudah punya meja kayu jati nih. Meja kayu jati nih. Kan pendekar VR juga sama pendekar. Ya. Meja Wah. tahan banting Ibu. Tahan banting kayu. Kita lihat mix reality-nya coba gini. Mix reality-nya nih kita tampilkan. Misalkan ini nanti kita taruh di samping kursi kita gitu. Kameranya kita arahkan di samping kursi gitu. Tapi sudah belum gabung di pendekar kan kawan? Sudah gabung di pendekar kan Bu? Pak Samsudin mungkin lupa itu ya, lupa. Mute. Iya, Takutnya rahasia ceritanya. Jangan lupa di screenshot ya Bu. Udah nih saya screenshot. Nah ini Nanti kita buka juga assemblernya Pak Tri biar nampak. Nama-nama wawasan boleh. Ya. Oh iya ada nama di atas. Misalkan kameranya diarahkan awas kepala, kursi. Oh iya. Ya bisa. Wing. Wih, Keren. Iya. oh, iya. Mirip kita buka di RT ya? Iya, Kayak aplikasi. Pak Tri, Ya. saya tadi waktu Oh yang dibuat ini ya kemarin siapa? itu Ya, nggak keluar 3D-nya. Siapa yang kemarin? Bentar. Saya Ini kalau sama suaranya siapa ini? Bapak siapa ini? Pak Samsudin. Bentar, bisa dimatiin nggak dari sini? Bisa ya. Sebentar Bu, nggak dengar Bu. Terusnya penyelenggara. Yang adakan siapa yang kemarin? Pak Samsudin, Pak. Udah. Oh iya bisa. Gimana Bu? Gimana? Ini Pak, saya tadi udah mix reality, Ya. tapi nggak keluar itunya Pak, gambar 3D-nya. Muka Nggak keluar. saya aja nampak. Enggak keluar. Kameranya nggak nyala nanti. Kameranya nggak nyala. Aturan kameranya apa ya Pak? Ya. Mungkin kadang-kala apa errornya nggak terbaca pada sistemnya mungkin. Dan ini selain kita mix reality, kita bisa tampilkan 3D juga ya. Jadi bisa tampilan 3D, bisa tampilan mix reality. Jadi gambarnya ini kita gabungkan ke apa? Dunia nyata ya. Saya nonaktifnya ini. Ini mix reality. Klik, objeknya diklik, ya muncul. Nggak bisa dimatikan. Sebenarnya bisa 3D juga. Nah ini tampilan 3D-nya ya. Tampilan 3D-nya. Ini kalau tadi kan mix reality. Kalau kita on kan di sini berarti kalau kita on kan tadi tampilan mix reality. Kalau kita off kan mix reality-nya berarti tampilan 3D di sini. Kita juga bisa menampilkan apa? Tampilan 3D. Nah, ini baru kelihatan ini tadi posisi apa bolong-bolongnya ini ya. Ada di sini bisa kita kasih apa animasi gerakannya ya. Ya. Tapi hanya gini aja untuk menampilkan gerakan ini aja. Di sini juga istilahnya kita mau membuat rekaman mixed reality tadi, kita ambil fotonya, kita rekam menjadi sebuah video juga bisa ya. Jadi beda antara mixed reality sama augmented reality. Kalau augmented reality dia posisinya kan objek itu kita tekan pada titik tertentu itu dia munculnya di situ gitu kan. Kalau di sini munculnya tergantung kamera kita arahkan kemana gitu loh. Kalau kan saya arahkan ke sana ya, arahkan belok kanan kiri kan posisi gambarnya mengikuti arah kamera. Jadi, itu kalau di laptop kita yang putar-putar arah kameranya. Iya. Kalau pakai kamera eksternal kan enak. Eksternal baru bisa kan? Lah, kamera eksternal lama tadi pakai lah rusak. Ya. Nanti dicoba aja yang mau dimasukkan di Slamber Edu, tinggal di save pakai FBX tadi ya. Iya. Bisa atau tidak? Saya belum mencoba. Karena saya punya inisiatif ini berbagi pen 3D ini setelah kemarin
Pak Robi itu mengatakan buat pen 3D, buat apa gambar 3D dari pen 3D itu mudah. Saya teringat dulu saya pernah melatih guru-guru membuat gini. Mas Tri, Ya. biar apa kita cobakan aja sekali save itu kita masukkan ke coba biar nampak assemblernya. Karena di sini kasusnya kan teksturnya di sini ya, teksturnya di sini kan nanti tetap dia masuknya SBX-nya kan dia akan blank. Berarti kita nanti harus membawakan tekstur ini. Tekstur apa? Tuh kata Ayo. Sulaiman Windows 7 udah tutup usia katanya. Windows 7 memang anunya pen 3D-nya udah nggak ada. Ada pun beda nanti. Ada pun beda. Ya, beda. Asik ya ini pen 3D-nya. Ini contoh kasus. Kita bicara pen 3D aja. Nanti kalau mau explore bisa ke Assembler Edu-nya explore sendiri. Contoh kedua atau ini buat apa meja misalkan. Sama ya misalkan Bapak Ibu membuat contoh tekstur tanah ya, tekstur tanah. Tinggal nanti dibuat balok numpuk-numpuk, kita kasih apa teksturnya tadi. Stikernya itu pakai stiker tekstur. Kalau nggak ada di sini kita cari di Google. Kita cari di Google. Misalkan ya, ini kita geser ya. Kita ingin. Berarti cara kerjanya mirip kita cari peta tadi. Ya, seperti peta tadi ya. Kita cari aja contoh dulu misalkan struktur tanah. Enaknya buat gini memang untuk anak SD ya. Saya itu sebenarnya ngajar SMA ya, setingkat MA. Tapi kalau buat medianya saya buat untuk anak SD. Ya, misalkan kita ingin membuat seperti ini ya. Tinggal nanti kita buat lapisannya di sini 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Nanti di masing-masing lapisan ini kita kasih tekstur yang berbeda. Ya, sesuai dengan cirinya. Nanti kita cari di Google juga. Misalkan kita buat ini ya. Lapisan ini ya. Lapisan kita simpan dulu gambarnya. Simpan gambarnya. Bagusnya gambar yang kelihatan ya. Ini gambarnya agak kabur. Ya, kita save dulu. Lalu kita impor di pen 3D kita tadi ya. Kita impor atau gambar itu bisa ditarik langsung ya. Tadi gambarnya download ya. Download. Apa tadi? Gambarnya apa? BBB ini ya, BBB. Ya, kita tarik di sini. Ya. Ingat Bapak Ibu, supaya ini tidak jadi stiker yang nggak bisa dirubah-rubah, kita mix 3D dulu. Kita ubah menjadi gambar 3D dulu. Kalau langsung kita lepas nanti jadi stiker, nanti nggak bisa digeser, nggak bisa malah mengganggu. Kita mix 3D dulu. Mix 3D. Dan ini nanti yang kita jadikan malnya. Ya, kita jadikan mal. Mal itu apa ya? Polanya. Polanya. Nah, kita jadikan polanya. Kita sekarang ingin membuat ini, lapisan tanah. Berarti di sini kita nanti apa? Menumpuk berapa kotak ini? 1, 2, 3. Ya, 3 ya. Kalau pengen tambah satu lagi rumput, tambah satu lagi rumput ya. Berarti kita tumpuk kotak berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Nah, tinggal kita ambil di sini ya. 1 ya. Nanti untuk jenis tanah lapisan batu induk ya. Oh iya. Nah, untuk batu induk. Terus kita copy. Kita taruh di atasnya. Ini untuk malah kebesaran. Ini memperpanjang. Sudah keluar belum ya ini tadi? Oh belum. Ya ini baru keluar. Kita naikkan ya, ini kita naikkan. Kalau geser gini, misalkan ragu ini pas tidak diputer ya posisinya. Atau untuk membedakan kita buat warna yang berbeda-beda dulu supaya apa? Supaya nanti mudah melihatnya ya. Geser. Kita buat warnanya yang berbeda-beda dulu supaya pengaturannya
biar kelihatan berbeda. Misalkan, oh ini ternyata geser ke kiri sedikit. Atau sebenarnya namanya tanah dibuat mencong-mencong juga itu malah semakin indah ya. Tidak harus simetris ya. Ingat selalu 90 ya. Dan ini besarnya kan beda antara yang tengah atas misalkan atau sini. Ini agak besar. Buat lagi lapisan yang ketiga. Lapisan yang ketiga. Ini kita warnanya dibedakan lagi dulu. Ya, bedakan dulu. Kita geser ke atas. Ya. Kalau misalkan kita sebenarnya gini aja nggak apa-apa ya. Ya. 3 ya. Lalu di sini kita cari tekstur lapisan batuan induk di Google-nya ya. Tekstur batuan induk. Tekstur batuan induk. Semoga ada. Yang berwarna nggak ada ya. Tekstur batuan induk. Ini tekstur batuan metamorfor. Cari yang tekstur batuan metamorf pengertian klasifikasi. Ya sini. Batu induk seperti ini atau bukan? Tekstur. Nah, ini malah ini ya ada apanya? Kalau misalkan nggak ada nanti dimanipulasi di sini kan bisa ya. Oh, Ini iya. di apa? Sedikit. Dibesarkan, nanti dipotong gitu ya, potong pakai snapping tool gitu ya, diambil atau cari yang batu gitu aja ya, tekstur batu gitu, tekstur batu. Mungkin ada kalau tekstur batu. Ya, ini tekstur batu. Tinggal kita pilih tekstur batu yang mana, ya, yang kita inginkan. Kita ambil satu contoh aja ya, misalkan tekstur batu yang ini ya. Ini kita simpan. Kita simpan. Simpan gambarnya mana tuh? Simpan gambar. Screen 3. Lalu kita jadikan stiker tadi ya. Kita masukkan ke bagian apa? Stiker. Oh, sebenarnya sini sudah ada batu ya. Sudah ada batu ini. Gravel. Tinggal kita klik aja lah. Ini ya. Ini kita kasih stiker batu ini aja. Nah, klik. Ya, ini sudah kena stiker batu. Kalau ingin sisi yang lainnya, ini kita putar semua dulu. Ini yang sudah kena, yang sebelah sini belum kena. Kita kasih stiker batu. Ya, ini sudah jadi. Terus ini apa? Lapisan bawah. Cari misalkan kita ambil teksturnya ini aja ya. Nah, sebagai contoh aja. Kita ambil teksturnya ini, kita klik. Kita klik. Kita putar lagi. Ya. Kita tambah tekstur yang ketiga. Cari tekstur yang di sini aja. Intinya kita tahu ya cara. Ya. Cara masukkan tekstur. Ini apa nih? Marble itu kelereng. Stiker. Nah, misalkan ya
di sini kita ingin sedikit memberikan tekstur-tekstur apa? Kan ini terlalu kaku banget ya. Masuk tanah kok kotak-kotak persis. Ya kita main brush ini ya. Misalkan main apa? Main ini warna ya. Main warna supaya apa? Memberikan kesan-kesan agak aneh. Oh gitu ya. Apa kayak gradasi gitu ya? Kalau yang pandai melukis ya ini Iya. potensi sekali. Ya. Saya nggak bisa melukis sih. Sehingga nggak kelihatan kaku tadi apanya. Oh iya, batasnya itu ya. Batasnya. Gradasi. Juli ketiduran kayaknya. Sudah nggak komentar. Ini. Oh iya kayak gitu ya. Jadi nggak batasnya garis-garis. Ya. Tadi muter-muter belandang, jadi nyimak aja dulu. Ya sama nyimak saya. Dan seterusnya. Ini fungsinya dari apa yang melukis tadi gini ya. Iya. Melukis terus. Oh. Ini contoh misalkan membuat apa lapisan tanah tadi, tapi kita hanya menggunakan aset stiker yang di sini. Nanti kita bisa cari ya aset-aset apa teksturnya itu dengan mencari di gambar ya. Di sini. Ini baru mengandalkan Google ya, belum ke aset-aset gambar yang lain ya. Cari misalkan di freepik.com atau di Pixel, itu yang penyedia apa gambar-gambar gitu ya, gratis ya, kita bisa cari di sana. Gitu aja Bapak Ibu. Nah, ini kita buat sendiri ya. Jadi kita bisa memanfaatkan pen 3D di sini juga untuk tadi mix reality atau 3D, atau nanti asetnya kita download juga kita bisa menggunakan 3D library-nya di sini. Kita berarti di sini juga bisa mendapatkan aset 3D gratis ya dari sini ya, aset 3D gratis. Bisa lihat temanya ya, ada tema animal, space ya, dinosaurus. Kalau orang itu kalau ditarik langsung bentuk orang, Pak Tri. Iya, langsung berdiri orangnya. Iya. Cuman matanya belum nampak. Nah, ini misalkan ya. Oh, banyak ya di sini. Tawon. Tinggal kita klik aja, nanti loading kita akan download asetnya di sini. Kalau ingin di-download, nah, berarti nanti tinggal ingin aset 3D, tinggal save as-nya tadi, tipenya yang sesuai kita inginkan. Nah, ini kan munculnya. Ini bisa kita jadikan aset 3D juga tadi. Misalkan tinggal kita save as, nah, 3D model, kita inginkan tipenya apa? Tipe filenya. Yang biasanya ini ya, yang di untuk ya, apa? Ya, FBX. Lalu nanti kita bisa impor ke Assembler Edu. Jadi sekarang Bapak Ibu selain mengenal membuat aset 3D dari pen 3D kan juga mengenal istilah mixed reality ya. Jadi beda dengan ada istilahnya ada virtual reality, berarti sesuatu yang nyata dibuat virtual. Kalau AR augmented reality berarti apa? Sesuatu yang virtual itu digabungkan dengan yang reality. Kalau mix itu penggabungan ya, penggabungan objeknya. Bedanya dengan augmented reality sama mixed reality. Kalau mixed reality itu
posisi bendanya itu tergantung kita arahkan kameranya ya. Oh, Kalau AR itu tergantung kita titik. flashingnya di mana, kita klik di mana dia gitu. Karena dia tergantung titik dia ngekliknya ya. Ya. Kalau kita klik di titik situ, kameranya kita arahkan ke yang lain, gambarnya tidak Hilang. hilang. Kalau yang mixed reality, gambarnya malah justru mengikuti apa? Kamera. Kamera. Gitu. Bedanya antara mixed reality sama augmented reality. Oh, iya. Gitu aja Bapak Ibu. Ini pengenalan saja. Nanti Bapak Ibu bisa explore pen 3D. Tanya Pak, Iya. itu kalau misalnya kita bikin project tadi dengan banyak project, apa bisa semuanya tampil Pak? Seperti di gambar ini kan ada meja, ada tawon gitu. Kalau Ya. kita tampilkan bisa sekaligus keluar. Ya keluarnya tapi kan posisinya ya posisi seperti ini. Posisinya Oh. posisi Kemana-mana gitu ya. ya Nggak rapi. posisi sesuai posisi yang digambar ini. Maksudnya nggak bisa dipisah-pisah nanti gitu. Oh, Oh gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita buatnya pisah-pisah Pak, tapi dalam satu slide itu tampilannya nanti tetap pisah. ya Ya. bisa berarti ya. Nah, Oh. kalau pernah ke rumah pintar ya, rumah pintar itu nanti gini. Ada beberapa kamera dia mainnya. Ya. Kamera yang satu itu untuk men-shot apanya? Dinosaurusnya. Ya. Kamera yang satu itu untuk mengambil orang yang masuk ke situ. Lalu dua kamera ini disorotkan di background yang sudah dibuat. Backgroundnya adalah alam zaman dinosaurus. Jadi kita masuk ke alam tersebut, lalu ada tadi dinosaurus yang dia bergerak-gerak kemana-mana gitu. Kita seakan-akan di dalam bagian dinosaurus tersebut gitu. Kalau ini kan, Tanya lagi, Pak, yeah, kalau kita pakai kamera HP gitu, ya Mas, gimana caranya ya Pak? pakai Kalau anu no, Katanya pakai laptop atau pakai laptop Iya. kita menampilkannya. pakai laptop. Tapi HP-nya bisa kita fungsikan sebagai kamera. Dimirrorkan gitu Pak. Enggak, cari konektor aja, nanti menjadikan HP sebagai kamera gitu. Oh iya. Cari aplikasi. Cari aplikasi yang fungsinya adalah menjadikan HP sebagai kamera. Kamera. Oh gitu. Ya, Oke, makasih Pak. sama-sama. Ada yang lain Bapak Ibu? Keren juga, tinggal nyoba. Dulu saya kalau ngelatih gini paling enggak 3 hari Bu. 3 hari Nah, full iya. dari pagi, dari pengenalan awal buat proyek yang ringan sampai proyek yang Iya. Kalau saya pakai 3G ini cuma untuk edit-edit gambar foto aja Pak. Jadi bikin ini belum tahu kan. iya. Ya saya malah nggak pernah menggunakan ini pen 3D. Besok persentase Pak gunakan ini ya. Terus Nah ini gunanya apa aja Pak Teh? apanya? Pen 3D ini. Ya tadi untuk membuat aset 3D sama untuk tadi loh mixed reality tadi loh. Oh iya iya iya. Ngajar terus kameranya diarahkan ke anak-anak lihat di proyek terus seakan-akan kan objeknya itu di tengah mereka gitu loh. Oh iya iya. Kalau pakai sistem infocus gitu Pak, mau nggak Pak keluar? Infocus. Ya gini intinya, infocus kan dia cerminan dari laptop kita. Iya. Iya. Tambah menarik. Tapi Ya. nanti jangan dibahas di grup mixed reality gitu ya. Jangan dibahas. Bahasnya membuat aset 3D dari Pens 3D gitu. Tes. Ayo Pak Sulaiman ngetes apaan? Tambahan Pak. Pak Tri. Iya, Bu.
Eh, terima kasih Pak Tri penjelasannya tadi tentang Paint ya 3 dimensi. Di sini mungkin banyak teman-teman kendala. Saya tambahan ini untuk teman-teman ya. Karena saya sudah baca sumbernya ini untuk pengguna Windows ini. Jadi teman-teman itu punya Windows 10 dan 11 updatean terbaru. Kalau 8, 7 itu tidak support. Terus kedua speknya ini. Kalau kita baca sumbernya nanti teman-teman buka nanti Microsoft Office Store atau searching saja di Google itu Windows Mixed Reality. Itu ada standar. Kalau untuk sistem rate-nya itu kalau dia 32 bit itu tidak bisa. Minimal dia harus 64. Ya, 64 bit. Nanti saya presentasikan agar lebih teman-teman tahu. Ya. Karena saya ini di komentarin banyak tidak support. Laptopnya ya. Sebenarnya kalau Windows 10 rata-rata sekarang 64 bit ya. Cek Paint 3D-nya kita update apa angkanya di mana ya? Soalnya tadi kamera saya waktu tampil Max-nya nggak keluar. Kalau sebenarnya Windows 10 itu support. Kalau Windows 10-nya diupdate terus sebenarnya akan mengikuti Paint 3D-nya. Karena Windows 10 itu sudah auto update ya. Kalau memang update-nya dimatikan ya mungkin yang tampil adalah Paint 3D yang lama. Mungkin agak beda. Iya, kalau update sih Windows sih pertama lagi itu lagi laptopnya lagi. Iya. Karena saya baca itu memang kalau disarankan sih kalau kita punya prosesor Intel i5 itu sudah memenuhi. Tapi kalau sudah super Windows update sih enggak masalah, cuma disarankan sih untuk prosesornya itu. Tapi itu yang utama tadi Windowsnya sistem rate-nya itu 64. 64 bit 64. Sini. Saya baca sumbernya ini memang di sini di Microsoft Story-nya Pak. Nanti Pak buka nanti di Windows Story-nya itu ada standar spek ini. Ya rata-rata sekarang yang editing 3D video itu semua rata-rata 64 bit ya. Iya, 64 bit. Itu prosesornya utama juga. Tapi kalau di sumber Windows-nya juga saya lihat di sini. Karena laptop sekarang itu sudah bisa VR juga itu. Nah, itu Pak Pur bisa. Iya. Windows bisa Saya pamer VR. deh. Iya, langsung ada. Yang hadiah ini apa ya, hadiah ulang tahun dari Assembler itu pakai apa namanya itu? Oculus Saya mau VR pamer tadi tapi lagi nggak pakai jilbab, malas pakai jilbab. Ya. Nah, itu kita bisa pakai di laptop itu menghubungkan itu. Kalau 3D. Ya, yang Windows yang terbaru. Ya. Saya istilahnya butuh speknya, misalkan RAM-nya harus 8 GB, spek disarankan prosesornya harus yang Aduh, pamer. itu tapi yang kalau maksudnya teman-teman terkendala situ mungkin agak minim berkarya nanti di 3G. Ini mending sangat ringan ya, sangat ringan dibandingkan dengan Blender sama Max 3D ya. Ini Iya, cuma itu saya bilang tadi teman-teman, kalau laptopnya tidak super ya terkendala berkarya di masa depan. Padahal saya ini pakai jadul banget tapi bisa. Ini saya juga pakainya pakai lama dan tadi kan lihat sendiri toh, stroke saya itu sudah. Ya. Terus kamera itu kamera utama juga karena mungkin Pak Ibu Amini, Master Samini mungkin support dia PGA-nya itu kameranya. Ya, PGA 2. Ya, kan kayak Assembler Edu kan itu mau nampilkan IR kan itu harus minimal kamera 5 megapiksel kan. Nah, Android-nya berapa tadi? Iya. Itu ada standar semua itu. Assembler ya. Ya, kayak Assembler itu kan ada standar sistem rekomendasi. Makanya Assembler Edu itu berbalik ke berbasis web. Karena memang ketika berbasis desktop itu harus memenuhi spesifikasi dan itu tidak semuanya dimiliki. Ya. Makanya yang Assembler Studio yang aplikasi itu kan ditinggalkan. Berat itu. Ya.
Dan itu kan tidak semua spot, dia harus 64 bit, ya kan? Ya. Dan yang 32 juga nggak bisa diinstal. Tapi dengan berbasis web ini kan asal web browsernya Chrome atau yang terbaru ada akses internet kan semua bisa kan? Lari ke yang berbasis web. Yes. Lebih ringan. Ini hanya sebagai alternatif aja ya, alternatif, dan rata-rata besok ke depannya pasti semua pindah ke Windows 10 ya. Nanti teman-teman mengusulkan sama KFC-nya beli Dan atau ini kan pengadaan bawaannya lagi Windows laptop. 10, bukan install. Jadi sudah bawaannya yang ada, tapi selama ini kita belum memanfaatkan karena tidak tahu saja. Nanti teman-teman mengadakan beli laptop lah sama KFC-nya atau beli anggarkan di dana bos. Masing-masing guru minta gitu ya Pak ya, beliin laptop. Iya, ada sekolah banyak bantuan laptopnya itu, cuman dia orang enggak pakai karena gurunya tidak mahir maksudnya gaptek dia. Jadi rugi dang. Seru ya ternyata, seru dan paling Seru enggak tadi 3 dimensinya seru-seru. wacana baru aja, wacana baru ternyata ada yang di sisi kita belum memanfaatkan gitu. Iya. Ya. Bisa kita integrasikan juga dengan Aslember Edu, ya, atau bisa berdiri sendiri tadi kita gunakan sebagai mixed reality, atau aset ini ya misalkan kita sering presentasi menggunakan PowerPoint, ya, Bapak Ibu sudah bisa memanfaatkan PowerPoint itu dengan aset 3D, dengan animasinya 3D ya, gerakan-gerakan 3D itu bisa. Iya. Yes. Tapi PowerPoint saya nggak bisa, ini laptopnya jadul. Minimal PowerPoint yang 2019 ya. ya, atau Office 365 itu bisa nanti. Ya. Kalau pengen tapi nggak usah dik. Pak Tri udah mau nawarin kalau pengen latihan gitu kayaknya tadi. Nanti lepas dari asal beredum, nggak ada hubungannya. Kalau ini kan masih ada hubungannya nanti. Ada hubungannya pembuatan aset ya. Aset. Mungkin itu dulu Ibu, sudah malam juga ini. Sebagai apa aja informasi bahwasanya kita bisa membuat aset 3D dari pen 3D ya. Ya mungkin nanti bisa kita integrasikan dengan Aslember ya. Aduh. Mungkin dari saya cukup sekian. Ya sedikit ini semoga bermanfaat, kurang lebihnya dalam penyampaian saya mohon maaf. Ya, terima kasih. Monggo. Dan Master Tri. Baik, terima kasih Pak Tri yang sudah membawakan sesuatu yang baru ya, yang mungkin kemarin kita belum sampai ke situ, belum ngulik-ngulik ke situ, dan mungkin hari ini juga kurang puas ya, mungkin kita masih perlu Pak Tri untuk lanjutan dari ini sampai mungkin bisa di-upload ke Assembler mungkin seperti itu. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah menyimak dan hadir pada malam ini. Marilah kegiatan kita pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri, terima kasih Bu Sepeni. Sama-sama. Terima kasih Bu. Saya undur diri ya. Monggo Pak. Nah, ada Pak Pur mau pamer apa lagi? Saya itu baru nyimak. Pak Pur, Saya tadi udah tapi baloknya aja, kaki mejanya belum jadi. Iya kah? Kalau gambar apanya orangnya tadi dikasih baju kok aneh bajunya. Oh, maksudnya bajunya itu ke badan-badan apa enggak? Kayak itu, kayak baju tato-tato itu. Wih, itu saya itu yang Ya. Waktunya cari poin. Ini saya biasa pakai baju PGRI yang dalam kayak gini ya. Kok so jadi langsing? Perasaan kemarin malam enggak begini. ini saya ini. Oh,
Cantik kan? Oh iya, jadi awet di dunia virtual dia. Iya. Ya, Beda jangan dunia lupa di virtual dengan SS, dunia Master. Udah nih, udah SS keren-keren. ini. Panjang juga bajunya, Pak Pur ini. Gitu Bikin kan. anu ya. Nih belajar sama Pak Pur lagi hari ini. Berarti Iya. tekstur baju Membuat anu lagi. 3D nambah aset assembler. Iya. Apa tadi ya? Ini dia. Ini kira-kira kalau wajah saya mirip nggak nih yang ini? Boleh kalian diajar itu bagaimana cara buat karakternya, Pak? Adakah tai lalatnya? Belum hinggap kayaknya lalatnya tadi, Pak. Ini buatnya di mana? Di Pantry juga? Nah, ini enggak, ini di 3D apa mak namanya kemarin Bunda? Apa namanya? Metaverse apa sih ini? Photoshop Ready. lagi. Ready player. Ready player sama Photoshop. Belum jelas. 3 enggak? Saya penasaran mau masukin sesuatu ntar. Apa sih? Boleh ajarin dulu. Nanti Bunda punya buatin. Di mana aku nyimpen? Bentar, Bunda, bentar. Di mana tadi ya? Di dokumen kah?